Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pradita Syahputra dengan NIM 122480087. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resume jurnal internasional yang berjudul A New Methodology for Kick Detection During Petroleum Drilling Using Long Short-Term Memory Recurrent Neural Network. Di sini merupakan UAS dari matkul Well Control. Yang pertama adalah latar belakang. Dalam kegiatan pemboran, salah satu tantangan utama yaitu mendeteksi kick secara cepat dan akurat. Jika deteksi terlambat, resiko terjadi semburan liar menjadi sangat besar atau yang biasa disebut dengan blowout. Sebaliknya, alarm palsu juga dapat merugikan karena menyebabkan penghentian operasi yang tidak perlu. Metode konvensional yang digunakan saat ini masih memiliki keterbatasan dalam menentukan batas deteksi yang tepat, sehingga dibutuhkan pendekatan yang lebih andal. Lalu pada bagian asumsi atau keterbatasan, di sini asumsi, yaitu penelitian ini berasumsi bahwa dengan data pelatihan yang cukup, metode pembelajaran mampu mempelajari hubungan antara parameter pengeboran, khususnya data the eksponen dan tekanan pipa bor, untuk mendeteksi kick. Namun, metode ini sangat bergantung pada kualitas dan jumlah data yang digunakan. Selain itu, penerapannya memerlukan waktu pelatihan dan dukungan perangkat komputasi yang memadai. Selanjutnya ada aplikasi praktis. Metode yang diusulkan dapat diterapkan sebagai sistem pemantauan otomatis secara waktu nyata atau real time pada operasi pengeboran. Dengan sistem ini, kick dapat dideteksi lebih dini dan lebih akurat, sehingga dapat mengurangi waktu tidak produktif, menekankan biaya operasional, dan meningkatkan keselamatan kerja selama pengeboran. Lalu ada kebaruan penelitian. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada penggunaan long short term memory recurrent neural network atau LSTM SLIP RNN untuk deteksi kick dengan memanfaatkan hubungan temporal atau deret waktu dalam data. LSTM RNN ini unggul karena mampu mengatasi masalah gradient vanishing yang membatasi kemampuan jaringan saraf lain dalam mempelajari ketergantungan data jangka panjang. Input yang digunakan adalah data yang telah diproses secara spesifik, yaitu yang mencakupi tren kemiringan atau slope trend, the eksponen, dan penurunan puncak atau peak reduction, standpipe pressure atau SPP. Lalu selanjutnya ada poin-poin penting dalam jurnal ini. Yang pertama, kinerja LSTM-RNN unggul dalam semua 4 kasus pengeboran yang diuji. Penggunaan kumpulan dari long short time memory ini berhasil mencapai deteksi kick dini tanpa false alarm atau alarm palsu atau juga miss gagal deteksi. Yang kedua, keunggulan dari LSTM-RNN ini yaitu dalam salah satu kasus uji, LSTM-RNN ini menghasilkan banyak false alarm, meskipun kinerja LSTM-RNN jauh melampaui ANN. Yang ketiga, analisis deret waktu. LSTM-RNN efektif karena dibuat untuk menangkap hubungan temporal dalam data deret waktu. Ini memungkinkan untuk mengetahui pola tren masa lalu dan saat ini. Lalu selanjutnya ada analisis dan keterkaitan dengan well control. Penelitian ini memberikan kontribusi vital terhadap praktik well control dengan meningkatkan kemampuan untuk mendeteksi influx atau kick. Dalam praktek well control, kecepatan dan keandalan deteksi adalah kunci untuk mencegah blowout. Metode ini sangat relevan
Karena yang pertama, fokus pada tren. Kick seringkali ditunjukkan oleh perubahan tren parameter secara bertahap. Misalnya peningkatan flow out terjadi dari waktu ke waktu, bukan instan. LSTM-RNN secara inherent lebih baik dalam mengidentifikasi tren ini daripada metode ambang batas sederhana. Yang kedua, minimalisasi false alarm. Kinerja tanpa false alarm yang dicapai oleh LSTM-RNN sangat penting karena alarm palsu dapat menyebabkan penghentian pengeboran yang tidak perlu atau tripping out dan pada akhirnya dapat mengurangi kewaspadaan operator terhadap bahaya nyata. Dengan demikian, model ini memberikan kepercayaan diri yang lebih besar kepada tim pemboran untuk mengambil tindakan yang tepat dan cepat. Lalu selanjutnya dari rekomendasi, yang pertama, implementasi komplementer. Metodologi berbasis LSTM-RNN ini direkomendasikan untuk diimplementasikan sebagai sistem deteksi pelengkap terhadap metode well control tradisional berbasis persamaan. Ekspansi data latih. Disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan dengan memperluas dan mendiversifikasi data pelatihan lapangan dari berbagai lokasi dan skenario pengeboran untuk memastikan robustitas dan kemampuan generalisasi model. Ketiga, ada integrasi parameter. Perlu dipertimbangkan untuk mengintegrasikan masukan data kick penting lainnya seperti feed volume gain dan flow differential dalam arsitektur RNN untuk menciptakan sistem deteksi kick yang lebih komprehensif dan responsif. Di sini terdapat metodologi dari yang pertama ada start, yaitu proses dimulai. Lalu terdapat obtain the exponent and SPP data, mengumpulkan data the exponent, parameter laju pemboran yang berkaitan dengan kondisi formasi dan tekanan, dan SPP atau standby pressure sebagai data utama. Lalu ada separate data into training and testing part. Di sini seluruh data dibagi menjadi dua bagian, data latih atau training dan data uji atau testing. Lalu ada pengolahan data training. Di sini yang pertama ada the exponent for training. Yang kemudian ada option slope trend of the exponent data. Dari data the exponent training dihitung tren kemiringan atau slope untuk menangkap perubahan pola yang mengindikasikan kick. Lalu ada dari SPP for training ke obtain peak prediction in the SPP data. Di sini dari data SPP training diekstraksi penurunan puncak tekanan yang merupakan ciri penting terjadi kick. Lalu ada sini ke configure LSTM-RNN, yaitu model LSTM-RNN dikonfigurasi yang mencakup arsitektur, parameter, dan hyperparameter berdasarkan fitur yang diekstraksi. Lalu selanjutnya ada train and assemble of the configured LSTM-RNN. Di sini melatih ensemble atau sekumpulan model LSTM-RNN menggunakan data training agar model lebih stabil dan akurat. Ada pengolahan data testing. Di sini the exponent for testing ke option slope trend of the exponent data, yaitu menghitung trend slope the exponent pada data uji. Lalu ada SPP for testing menuju obtain peak reduction in the SPP data. Di sini menghitung penurunan puncak SPP pada data uji. Yang lalu ke proses detect kick using trained and ensemble of LSTM-RNN on test data. Jadi model ensemble LSTM-RNN yang telah dilatih digunakan untuk mendeteksi kick pada data uji berdasarkan pola the exponent and SPP. Lalu prosesnya selesai. Jadi metodologi ini menggabungkan ekstraksi fitur the exponent dan SPP dengan ensemble LSTM-RNN untuk meningkatkan kendala deteksi kick secara data driven. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.